tentang tindakan-tindakan yang bersifat akan melakukan tindakan tegas secara terukur, tentu tetap mengacu. Gimana sih Pak SOP di lapangan? Karena kan kalau kami lihat itu teman-teman dibekali oleh senapan serbu sama flashball itu. Kami mau penjelasannya mungkin SOP-nya seperti apa ketika menghadapi kerusuhan atau apakah harus tahap-tahapannya. Ini di luar konteks ya? Ya Pak. Oke. Berarti konteksnya udah berbeda ya dengan yang ini ya. Baik rekan-rekan, pertama saya perlu menyampaikan sekaligus untuk mensosialisasikan dulu ya. Ada pertanyaan terkait dengan perkembangan situasi terkini, termasuk landasan-landasan dalam mengatasi kegiatan masyarakat. Yang pertama, mendasari pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Ini merupakan Undang-Undang Republik Indonesia tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Bahwasannya di sini juga sebagai pertimbangan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Hak menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, teman-teman ini sebagai sosialisasi juga ya, setiap warga negara secara perorangan atau kelompok ini merupakan wujud daripada hak tadi. Maka penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 98 pada pasal 2 termaktub di situ. Kemudian adapun tujuan daripada undang-undang ini adalah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab. Kedua, ini pada pasal 4 ya termaktub, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, kemudian mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam berkehidupan demokrasi. Yang selanjutnya adalah menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Maka di sini adalah hak dan kewajiban, di mana hak daripada konstitusi seluruh masyarakat untuk mengeluarkan pikiran secara bebas, memperoleh perlindungan hukum. Terkait dengan pasal 6 juga memiliki berkewajiban atau kewajiban yang bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Ini ada dalam pasal 6. Maka dari itu, salah satunya Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 selaku pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, di sini adalah aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk salah satunya di Polri selain A. melindungi hak asasi manusia, menghargai azas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan. Maka pasal 8-nya diatur masyarakat berhak berperan secara bertanggung jawab. Pada ketentuan penanganan selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga diatur dalam Perkap Nomor 16 Tahun 2006. Juga ada Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dan Protap Nomor 1 Protap ya, nomor 1 tahun 2010. Nah, ini juga perlu kami sampaikan sebagai informasi dan literasi pada masyarakat. Perkap nomor 16 tahun 2006 adalah tentang pedoman pengendalian massa. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri ada 3. Pertama adalah preemptif, kemudian preventif, dan juga penegakan hukum sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 2.
Kemudian juga ada Perkap nomor 1 tahun 2009 tadi, yaitu adalah tentang penggunaan kekuatan dalam tingkatan kepolisian yang tadi mungkin ditanyakan ya. Dalam hal ini perlu kami sampaikan, Perkap nomor 1 tahun 2009 ini ada azas-azas yang harus dilakukan dalam penggunaan kekuatan Polri. Yang pertama adalah azas legalitas, di mana azas legalitas adalah sesuai hukum dan kewenangan yang diberikan. Dan kemudian kedua adalah azas nesesitas, di mana azas nesesitas adalah azas urgensi atau keperluan yang hanya dilakukan bila benar-benar diperlukan. Yang ketiga adalah azas proporsionalitas, seimbang antara ancaman dan tindakan. Dan keempat adalah akurat atau tepat sasaran. Kemudian kelima adalah kewajiban umum hanya untuk tugas resmi kepolisian. Dan keenam adalah akuntabilitas. Tentu ini adalah suatu pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan dan tentu melalui mekanisme pengawasan yang berlaku. Jadi rekan-rekan, terkait hal ini tentu dalam proses yang telah berlangsung, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolri, bahwasanya tentang tindakan-tindakan yang bersifat akan melakukan tindakan tegas secara terukur, tentu tetap mengacu kepada undang-undang. Namun ada langkah-langkah yang tadi kami sampaikan, ada preemptif, preventif, dan tentu penegakan hukum. Artinya semua langkah-langkah ini tujuannya adalah untuk menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kepentingan seluruh ketertiban masyarakat Indonesia, dan tentunya mengacu pada azas-azas tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan, sebagai juga ini landasan yang akan menjadi sosialisasi kepada masyarakat. Itu saja. Terima kasih. Kemarin kan juga ada peristiwa penjarahan pejabat dari Kementerian yang sama Kasarwani. Nah sebenarnya ini untuk pengamanan dari rumah pejabat-pejabat ini kayak gimana sih Pak? Kok masih bisa kesalahan jika tidak ada pengamanan rumah pejabat? Hal ini telah dilakukan inventarisasi ya oleh Polda-Polda, dan kemudian konsolidasi, dan tentunya secara perkembangan nanti kita lihat dari hasil perkembangannya ya. Itu dulu bisa kami jawab sementara ini. Atau izin terkait dengan unjuk rasa memang bukan terjadi di Jakarta tapi ada juga di Yogyakarta. Nah, ada mahasiswa Amikom yang ditemukan dalam keadaan meninggal, dan penuh luka diduga adanya keterlibatan dianiaya oleh polisi. Nah, ada tanggapan atau mungkin penelusuran terkait dengan itu? Ya, tadi dalam proses inventarisasi dan kemudian konsolidasi, termasuk kalau tidak salah itu di kejadian di Polda DIY ya. Pak Kapolda DIY sudah melakukan kegiatan tindakan penyelidikan dan juga mendatangi orang tua korban, memberikan perkembangan apa yang langkah-langkah akan dilakukan. Tentu itu nanti akan disampaikan lebih lanjut. Namun demikian, proses itu sudah dilakukan penyelidikan oleh Polda. Termasuk beberapa hal lainnya, kita tentu melakukan konsolidasi dan kemudian melihat dari apa kejadian-kejadian ini, dan kita tunggu perkembangannya secara utuh ya. Nanti Polda-Polda juga secara akuntabilitas kan juga akan menyampaikan. Ya. Dari Polri sendiri, apakah situasi di Jakarta ini sedang kondusif? Ya. Terus kemarin kan beredar di sosial media juga bahwa masa ini punya grup WA gitu pada yang bergerak secara terorganisir. Ini Polri sendiri itu menyelidiki sih Mas, siapa balik grup WA tersebut atau siapa yang berkata aksi kemarin? Dari mana Mas? Kumparan Pak. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Apakah situasi saat ini kondusif? Rekan-rekan, mungkin rekan-rekan juga ikut turut serta sebagian melihat di khususnya DKI Jakarta ya. Di daerah Jakarta kemarin dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya
melakukan patroli skala besar. Dan kemudian kita bisa lihat saat ini dan merasakan tentunya langkah-langkah dari preemptif, tadi preventif, dan tentunya ada penegakan hukum, ya. Ini juga dalam rangka tadi mewujudkan suatu rasa aman dan nyaman yang menjaga kehidupan sosial masyarakat maupun berbangsa dan bernegara secara nasional. Ini terus dilakukan. Artinya saat ini kondusif, ya. Yang kembali bekerja saat ini juga beberapa sudah bekerja, ya. Tentu semuanya sudah bisa merasakan. Terkait pertanyaan kedua, semua dalam rangka proses untuk konsolidasi, diantaranya adalah proses penegakan hukum. Tentu sekali lagi saya minta juga sekaligus mengimbau kepada masyarakat, jadikan informasi itu yang secara jernih dan kredibel. Saluran utamanya hanya teman-teman media massa, teman-teman wartawan dan jurnalis lah yang bisa menyampaikan dan bisa dijadikan suatu rujukan bahwasanya setiap informasi itu betul-betul harus disaring dulu, ya, kemudian lihat sumbernya. Nah, tentu teman-teman media yang bisa menjernihkan informasi-informasi yang berkembang, sehingga mari teman-teman media massa terdepan untuk memberikan sebagai saluran utama informasi yang tepat dan kredibel. Itu saja menurut saya. Cukup ya. Terima kasih rekan-rekan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.